Donald Trump secara terbuka menyatakan berniat merebut Greenland dengan cara apapun, meski ditentang sekutu Eropa. Dan jika sebelumnya pemerintah Eropa belum menyadari keseriusan ancaman Donald Trump untuk merebut Greenland, sekarang mereka memahaminya dan dengan putus asa mencari rencana untuk menghentikannya. Di Uni Eropa sudah secara terang-terangan menyatakan bahwa Eropa harus siap bahkan untuk konfrontasi militer langsung demi mempertahankan kendali atas pulau itu. Di Brussel diakui bahwa Trump bersikap agresif dan bisa mengambil langkah apapun. Meskipun untuk saat ini, Departemen Luar Negeri masih menawarkan untuk membeli pulau itu dari Eropa dengan uang. Jika Eropa tidak setuju, Trump tidak menutup kemungkinan perebutan bersenjata. Oleh karena itu, para pejabat Eropa sudah mempersiapkan pengiriman pasukan ke pulau itu sambil menyiapkan insentif ekonomi untuk Greenland. Inilah topik panas yang akan kita bahas bersama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan jangan lupa berlangganan ke kanal Telegram saya Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru secara real time. Jadi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara resmi menyatakan bahwa ia berencana untuk membahas dengan pejabat Denmark mengenai kemungkinan pembelian Greenland oleh Amerika Serikat pada minggu depan. Gedung Putih mengumumkan bahwa Trump lebih memilih untuk membeli wilayah tersebut dengan uang, namun juga siap mengirim pasukan untuk merebutnya jika pihak Denmark tidak mau bekerja sama. Dalam situasi meningkatnya upaya diplomatik di Eropa, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya dari Jerman dan Polandia telah membahas tanggapan bersama Eropa terhadap ancaman Trump. Selanjutnya, kutipan dari Barrot yang dipertaruhkan adalah bagaimana memperkuat Eropa, Uni Eropa untuk mencegah ancaman dan pelanggaran terhadap keamanan serta kepentingannya. Greenland tidak dijual dan tidak bisa direbut, jadi ancaman harus dihentikan. Dan seperti yang ditulis oleh media Politico, di Eropa telah dikembangkan 4 opsi untuk merespons ancaman dari Trump, dan salah satu opsinya adalah kampanye militer untuk melindungi pulau tersebut dari Amerika. Jadi, opsi pertama adalah tetap mencari kompromi. Donald Trump menyatakan bahwa Greenland sangat penting bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat dan menuduh Denmark tidak cukup melakukan upaya untuk melindunginya dari meningkatnya aktivitas militer Tiongkok dan Rusia di Arktik. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi, di mana Donald Trump mendapatkan sesuatu yang bisa dia tampilkan sebagai kemenangan dan yang memungkinkan Denmark serta Greenland menjaga muka, mungkin merupakan cara tercepat untuk keluar dari situasi sulit ini. Di Eropa, orang-orang mengingat perang Turki melawan Yunani dan bagaimana NATO menjadi mediator dalam negosiasi. Katanya, hal yang sama bisa dilakukan juga dengan Donald Trump. Sekarang, biarkan NATO mengirim pasukannya, bertindak sebagai mediator, dan membantu Denmark serta Amerika Serikat mencapai suatu kesepakatan. Di Amerika Serikat, mereka secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka tidak menganggap Greenland terlindungi dengan baik. Dan inilah perwakilan Amerika Serikat di NATO, Matthew Whitaker, menyatakan, kutipan, seiring mencairnya es dan terbukanya jalur di Arktik dan Kutub Utara, Greenland menjadi ancaman keamanan yang sangat serius bagi daratan utama Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, di NATO mereka mengusulkan untuk mempertimbangkan percepatan pengeluaran pertahanan di Arktik dan mengadakan lebih banyak latihan militer di wilayah tersebut dan penempatan pasukan untuk memastikan keamanan Greenland dan jika diperlukan untuk menenangkan Amerika Serikat. Selain itu, orang Eropa, terutama orang Eropa, harus mengirimkan pasukan mereka ke wilayah ini. Di sana hampir saja membuat perisai Arktik atau penjaga Arktik, seperti yang dilakukan misalnya di Laut Baltik, yaitu mengambil alih keamanan Greenland dan perairan sekitarnya. Pilihan kedua adalah memberikan sejumlah besar uang kepada Greenland agar rakyatnya sendiri menentang rencana Trump dan pemerintahan Trump mendukung gerakan kemerdekaan Greenland. Gerakan itu tidak terlalu besar di pulau itu, tapi tetap saja gerakan itu ada. Dan inti argumen Gedung Putih adalah jika Greenland keluar dari kerajaan Denmark dan membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat, maka Greenland akan dibanjiri uang Amerika. Serikat Eropa Denmark berusaha meyakinkan penduduk Greenland bahwa mereka bisa menawarkan syarat yang lebih menguntungkan. Dan menurut rancangan proposal Komisi Eropa, Brussel berencana untuk lebih dari 2 kali lipat meningkatkan pengeluarannya untuk Greenland mulai tahun 2028. Saya tanya, kenapa mulai 2028?
Karena anggaran Uni Eropa biasanya direncanakan untuk 7 tahun dan anggaran saat ini berakhir pada tahun 2027. Dan sesuai dengan itu, untuk paket berikutnya dana ini akan dialokasikan. Jadi memang sistem pendanaan Uni Eropa dibangun seperti itu. Di sini kita berbicara tentang jumlah sebesar 530 juta euro untuk periode 7 tahun, yaitu periode anggaran tersebut. Itu di luar dana yang dikirim Denmark ke Greenland sesuai perjanjian dengan pemerintahan otonomnya. Berdasarkan dokumen itu, Greenland juga bisa mengajukan tambahan 44 juta euro dari anggaran Uni Eropa untuk wilayah terpencil di negara-negara Eropa. Yang terpenting, orang Eropa akhirnya menawarkan pendanaan untuk penambangan mineral di pulau ini. Pilihan ketiga adalah langkah ekonomi balasan terhadap Amerika Serikat, dan ini menarik. Selanjutnya, izinkan saya mengutip, Uni Eropa memiliki satu alat politik yang kuat yang bisa mereka gunakan untuk menahan Trump, yaitu alat untuk melawan pemaksaan. Bazuka perdagangan yang dibuat setelah pemerintahan Trump pertama memungkinkan Uni Eropa mengambil tindakan balasan terhadap diskriminasi perdagangan. Uni Eropa mengancam akan menggunakan mekanisme ini setelah Trump memberlakukan tarif pada barang-barang dari blok tersebut, namun menundanya pada Juli 2025 setelah kedua pihak mencapai kesepakatan dagang. Di sini akan disebutkan status Bernd Lange, Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa. Ekspor kami ke Amerika Serikat berjumlah sedikit lebih dari 600 miliar euro dan untuk sekitar sepertiga dari barang-barang tersebut kami memiliki pangsa pasar lebih dari 50% dan jelas sekali bahwa ini juga merupakan kekuatan kami. Ini menandakan Uni Eropa bisa menerapkan tarif tinggi pada barang Amerika dan menghentikan arus barang mereka ke pasar Amerika. Ini memang menyakitkan bagi semua, tapi tetap hanya alat. Nah, opsi keempat adalah pasukan darat. Jika Amerika Serikat benar-benar memutuskan untuk merebut Greenland dengan kekuatan militer, jujur saja orang Eropa kemungkinan besar tidak akan bisa mencegahnya. Namun demikian, dari sudut pandang hukum, Denmark akan dipaksa untuk merespons dengan tindakan militer. Menurut dekret tahun 1952 pasukan harus, kutip, segera bertempur tanpa menunggu atau meminta perintah jika terjadi serangan terhadap wilayah Denmark. Greenland adalah wilayah Denmark. Oleh karena itu, di Uni Eropa mulai mempertimbangkan untuk menempatkan pasukan mereka di Greenland guna meningkatkan potensi biaya aksi militer Amerika Serikat. Namun, permintaan seperti itu harus diajukan oleh Denmark terlebih dahulu. Pada dasarnya, ini akan menjadi pasukan penangkal dan idenya adalah untuk membanjiri Greenland dengan pasukan Eropa sebelum pasukan Amerika Serikat semakin banyak di sana. Sementara itu, Trump mengirim Menteri Luar Negeri Marco Rubio ke Denmark untuk mencoba tetap bernegosiasi mengenai pembelian pulau tersebut. Sebenarnya, Trump sudah pernah mencoba melakukan itu tapi gagal. Dan saya pikir saya tetap bertahan pada posisi ini. Ide Trump adalah memberi tekanan pada Eropa agar meningkatkan belanja pertahanan dan mengirim pasukan sehingga mereka yang menjamin keamanan wilayah ini. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like jika episode ini menarik dan informatif. Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial dengan donasi apapun. Silakan gunakan kode QR di layar Anda atau melalui tautan yang tersedia. Di deskripsi video ini tertulis dukung channel Alexei Pichi. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.